Baik, selamat pagi semuanya. Bisa dengar suara saya? Pagi bisa Pak. Pagi bisa Pak. Pagi ini belum semuanya yang hadir. Kuliah yang sebelumnya sudah selesai? Sudah Pak. Sudah. Kita tunggu sebentar, janjinya kan 10 menit sebelum, masih kurang 3 menit. Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Jadi kuliah terakhir tentang di fisika modern akan kita pelajari tentang reaksi nuklir dan aplikasinya. Kita mempelajari jenis-jenis reaksi nuklir, lalu produksi isotop, terutama radioisotop yaitu isotop yang radioaktif. Kemudian bagaimana kinematika reaksi untuk energi yang rendah, reaksi fisi, fusi itu pembelaan inti atom, fusi itu penggabungan inti atom, kemudian sedikit aplikasinya. Itu tujuan dari kuliah. Salam bertanya. Jenis-jenis fisika nuklir, mari kita lihat. Jadi reaksinya ini jadi suatu zarah X kecil di sini dipercepat, kemudian ditembakkan pada suatu X besar, menghasilkan Y kecil dan inti atom yang lain yaitu Y besar. Jadi misalnya ini adalah isotop hidrogen yang dengan berat 2, jadi deuterium, ditembakkan misalnya dengan akselerator mengenai tembaga 63, maka akan keluar neutron, jadi melepaskan neutron, dan tembaga ini berubah menjadi seng 64. Ya. Ini karena dari 2, jadi mestinya 2 tambah 63 itu 65, di sini juga neutron itu 1 sebenarnya, 10, makanya 1, kemudian jumlah protonnya di sini 1, jumlah nukleonnya ya 1 tambah 29 30, di sini 10 ya. Sebenarnya nukleonnya di sini ini jumlah protonnya, jumlah nukleonnya sebenarnya ini 2 ini yang di atas itu. Jadi sini penembakan deuteron untuk biasanya disebut spalasi atau pelepasan neutron. Jadi kalau kita ingin menghasilkan suatu sumber neutron, nanti ada reaksi-reaksi lain yang lebih mudah. Jadi targetnya bukan tembaga tetapi yang lain. Kalau ini memerlukan energi yang cukup tinggi, nanti kita lihat.
Kemudian jumlah proton dan jumlah neutron sebelum dan setelah reaksi harus sama, dan ini jumlah seluruhnya ya, jumlah proton dan neutron, bukan masing-masing, tapi itu harus tetap. Kemudian tanpa gaya luar, maka pulsa linear dan pulsa putar itu lestari, dan juga tenaga beda massa setelah dan sebelum reaksi nuklir juga harus diperhitungkan. Jadi nanti untuk menghitung energi yang dihasilkan atau diperlukan dalam reaksi ini, nanti kita harus menghitung beda massanya. Ini massa sebelum dan ini massa sudah. Nanti massa sudah itu berkurang atau bertambah. Kalau berkurang nanti berarti bahwa reaksinya menghasilkan energi. Tapi kalau ini bertambah berarti reaksinya memerlukan energi. Nanti kita lihat. Yang perlu diukur di sini untuk mengukur tenaganya yaitu tenaga kinetik partikel yang dilepaskan. Jadi misalnya neutron yang dilepaskan berapa, ini ada energinya, sebagian juga masuk ke sini. Tapi ini umumnya karena berat, energinya nanti bisa kita lihat bagiannya berapa. Mungkin nanti untuk PR juga ada pertanyaan berapa tenaga kinetik dari neutron yang dilepaskan untuk suatu reaksi. Kemudian yang perlu diukur juga kebolehjadian reaksi sebagai fungsi tenaga kinetik bergas penembak. Jadi tergantung energinya di sini, nanti sebagai fungsi itu berapa dari kalau misalnya ini dikirimkan 1000, berapa yang terjadi reaksi? Mungkin hanya 1/1000 atau jauh lebih kecil lagi, mungkin 1/100.000. Jadi dari 1.000.000 ini atom deuteron itu ternyata ditembakkan mungkin hanya menghasilkan katakanlah 1000 buah, jadi berarti 1/1000. Jadi ini yang disebutkan kebolehjadian reaksi, dan ini merupakan fungsi dari energinya, karena nanti ada sesuatu yang disebut resonansi, yaitu kebolehjadian maksimum pada energi tertentu, dan inilah yang sebenarnya harus dicari, karena supaya kita bisa menghasilkan reaksi nuklir yang maksimal, itu maksudnya dipilih resonansi-resonansi. Baik, ada pertanyaan pada slide ini, silakan. Belum tidak ada. Ya, silakan. Belum ada, Pak. Belum ya. Nah, itu kebolehjadian itu dinyatakan dengan tampang lintang atau cross section dari reaksi nuklir. Jadi mengapa, nanti kita lihat satuannya apa ya. Jadi kebolehjadian reaksi nuklir itu dinyatakan dengan tampang lintang sigma. Ini artinya luasan di mana reaksi nuklir dapat terjadi. Satuannya adalah barn. P kecil yang ukurannya sama dengan 10⁻⁻28 meter persegi. Ini kira-kira ukuran luas tampang lintang inti atom. Kita ingat ukuran inti atom itu kan kira-kira 10⁻⁻15 satu femtometer. Kalau dikuadratkan ya 10⁻⁻30 ya. Tapi kalau di sini 10⁻⁻12, jadi 100 ukurannya cukup kecil itu. Jadi, dan mengapa nama barn itu bahasa Inggris itu sebenarnya apa? Barnyard. Barn itu kandang sapi, misalnya kandang ternak. Kandang ternak itu kan pintunya hanya kecil saja. Kalau di sini mungkin terbuka kalau di daerah tropis, tapi kalau di daerah barat umumnya kan supaya hangat, maka pintunya hanya kecil saja. Jadi ukuran kandangnya besar, tapi pintunya kecil. Seperti ini juga ukuran intinya besar, ukuran intinya tadi, tapi cross sectionnya kemungkinan untuk bereaksinya kecil, karena yang bisa masuk saja. Kalau nggak bisa masuk itu kan tidak terjadi reaksi. Jadi ini satuannya adalah satuan luas. Kemudian ada beberapa jenis reaksi di sini. Ini misalnya yang pertama, ini itu iodin atau iodium ya, sebenarnya kalau kita biasanya pakai Y, tapi kalau dalam bahasa Inggris biasanya pakai iodin, jadi pakai I. Neutron ditembakkan pada iodium,
menjadi iodium yang tereksitasi. Itu yang dulu kita sebut isomer, yaitu inti atom yang tereksitasi. Jadi energinya naik. Biasanya nanti dia melepaskan sinar gamma. Nanti di dalam PR juga diberikan misalnya. Kemudian ditambah suatu neutron. Ini misalnya hamburan yang tidak lenting. Tidak lenting itu artinya karena sebagian dari tenaga neutron ini terserap menjadi tenaga eksitasi. Seperti kalau dalam atom kita mengenal dulu eksperimen Frank Hertz. Kalau di situ kan elektron ditembakkan pada atom. Jadi ada atomnya menjadi tereksitasi, menyerap energi. Kemudian energi elektronnya berkurang. Di sini tenaga neutronnya yang terserap. Ini misalnya tampang lintangnya, cross sectionnya itu dalam satuan Barn 4 ban. Ini hasil dari eksperimen itu. Kemudian kalau neutron ditembakkan pada xenon pada hamburan yang sama menghasilkan tidak lenting juga mirip seperti ini, xenonnya tereksitasi. Ini tampang lintangnya juga hampir sama, 4 ban juga. Kemudian sekarang ada sekarang ini yang disebut tangkapan neutron. Neutron ditangkap oleh iodium. Ini menjadi iodium yang tereksitasi. Tidak hanya iodium, tapi ini juga neutronnya bertambah, tapi tetap iodium ya dia. Kemudian yang tereksitasi kemudian memancarkan gamma karena ketambahan neutron di sana itu energinya naik. Maka ini neutronnya tertangkap. Ternyata tampang lintangnya itu naik lebih tinggi dari sini, 7 Barn, 2 kali lipat. Kemudian kalau eksperimen yang sama, neutron ditembakkan pada xenon dengan reaksi yang tangkapan neutron yang sama, itu menghasilkan xenon juga, isotopnya dengan sendirinya bertambah berat 1 karena menangkap neutron. Tapi kemudian dia keadaan tereksitasi, kemudian memancarkan gamma. Ternyata ini prosesnya sangat besar. Kita lihat berapa ini? Saya kira 1 juta Barn. Jadi 1 juta kali. Jadi inilah yang disebut resonansi seperti ini. Ada suatu keadaan tertentu. Ya, ini biasanya juga ada neutronnya harus mempunyai energi tertentu ya. Kalau di dalam reaktor nuklir biasanya neutron yang lambat itu atau bisa juga neutron yang cepat. Jadi tergantung kita mereaksinya itu dengan neutron yang energinya berapa. Jadi ada sifat khusus inti atom xenon pada tangkapan neutron. Pertama ini pada neutron itu karena itu banyak harus dipelajari bahan-bahan yang menyerap neutron. Sebab kalau di dalam reaktor nuklir misalnya di sana kan diperlukan neutron untuk membelah inti uranium. Nanti kita lihat itu harus dihindari bahan-bahan yang bisa menyerap neutron. Kalau neutronnya terserap, ya, seperti neutron itu kan untuk menyalakan proses nuklir. Jadi kalau dia terserap ya seperti api, apinya itu jadi padam. Jadi menyebabkan reaksinya tidak berjalan terus. Nah sekarang kita lihat, kita mempunyai target seluas S. Jadi tidak hanya sigma, tapi seluas S mengandung N atom. Tampang lintang totalnya tentu saja N kali sigma. Ya kan tinggal dikalikan banyak atom atau banyak inti atom sama saja. Ya. Kemudian jika intensitas bergaris yang datang itu I0 misalnya, jadi ini biasanya dalam arus, itu partikel per sekon. I0 partikel per sekon. Mengenai luas S, maka laju reaksi R itu sama dengan N sigma. N sigma itu menunjukkan tampang lintang keseluruhan dari yang seluasan S dibagi dengan S dikalikan dengan I0. Jadi nanti hanya sebagian karena tidak semua mengenai reaksi. Jadi nanti kita lihat itu jadinya berapa. Jadi ini karena luas nanti itu laju reaksi atau R itu dari misalnya ini sebagai contoh misalnya ini. Proton ditembakkan pada besi 56 menjadi kobalt 56 plus neutron. Jadi sebenarnya dari proton berubah jadi neutron. Ini tampang lintangnya sigma sama dengan kecil 0,4 Barn. Luas target
misalnya kita memakai target ukuran 1 cm persegi, entah berbulat bulat, lingkaran, ataupun kotak. Ya. Kemudian tebalnya 1 mikrometer. Jadi N-nya banyaknya partikel itu adalah berapa? Masanya dibagi dengan nomor massa kalau ini besi ya berapa? 50. Ini. Kemudian dikalikan bilangan Avogadro. N-nya ini sama dengan berapa? Ya sama dengan volumenya ini ya. Ini volume kan jadi 1 cm persegi itu kan luasnya. 1 mikrometer itu 10⁻⁴ cm. Ini saya beri warna biru, ini juga biru. Kemudian kali ini adalah berat jenisnya. Ini menunjukkan jadi masanya kan, jadi volume dikalikan berat jenis. Lalu dibagi dengan nomor massa dari besi 56. Gram per mol dengan 1 mol itu mengandung bilangan Avogadro 6,02 kali 10⁻23 atom per mol. Ini kalau dihitung hasilkan 8,5 kali 10⁻18 atom. Jadi dari banyak atom itu tidak menghasilkan atom sebanyak ini. Nah kemudian I0 misalnya diberikan 3 mikroampere, ini dalam bentuk arus kan, arus proton. 3 mikroampere. 3 mikroampere itu 3 kali 10⁻⁻6, mikro itu kan 10⁻⁻6 coulomb per sekon. Sedangkan ini menunjukkan berapa banyak protonnya. Dibagi dengan muatan proton itu 1,6 kali 10⁻⁻19 coulomb per proton. Jadi I0-nya itu menunjukkan, ini kalau dihitung hasilnya 1,9 kali 10⁻13 proton per sekon. Nah, kemudian laju reaksinya berapa? Ini pakai rumus ini. Ini I0 dari ini R, pakai rumus ini ya. Hitung rumusnya N sigma per S, tadi N sudah diketahui, sigmanya berapa, S-nya tahu, lalu diperoleh laju reaksinya 6,5 kali 10⁻7 neutron per detik. Jadi dihasilkan kira-kira 10⁻7 neutron per detik. Terserah nanti neutronnya mau dipakai untuk apa, biasanya untuk iradiasi atau lebih lanjut untuk reaksi nuklir lebih lanjut. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Lanjutkan. Belum. Nah, sekarang bagaimana rumusan untuk produksi isotop dari suatu reaksi nuklir? Jadi kalau dalam alam itu ada radionuklida alam, artinya dalam alam yang sudah radioaktif termasuk uranium 235, 238 itu juga radioaktif, radium juga. Tapi ada kira-kira 1.900 radionuklia buatan, dan sebenarnya lebih dari itu. Dulu di kuliah sebelumnya kita berikan angka kira-kira sampai 6.000. Ini radionuklia yang umurnya cukup panjang, artinya dapat terdeteksi atau dibawa untuk suatu kebutuhan ya. Yang lain-lain umumnya sangat pendek. Kemudian laju perubahannya, tentu saja ini laju produksinya P dikurangi dengan lambda N karena dia meluruh. Jadi karena radioaktif jadi dia meluruh, jadi dikurangi. Selain dihasilkan kemudian dia berkurang sendiri. Ini P laju produksi, ini sama dengan rate. Jadi sama dengan tadi kalau untuk reaktor dan akselerator tadi rate-nya tadi ya sebenarnya sama juga dengan DNDT itu aktivitas. Jadi misalnya ini kita meradiasi dengan neutron pada suatu bahan, kemudian menghasilkan mungkin neutron atau gamma atau partikel lain ditambah suatu radioisotop, dan kita hanya mengambil radioisotopnya. Kemudian ini persamaan diferensial ini lambda n kalau saya pindah ke sini menjadi plus, itu jadi DNDT plus lambda n harus sama dengan P. Ini merupakan persamaan diferensial tidak homogen. Karena homogen ini sama dengan 0. Itu peluruan biasa. Jadi kalau tidak ada produksi, maka
dNdt sama dengan minus lambda n. Itu kan waktu kita pelajari di kuliah sebelumnya, yaitu peluruan. Nah, kemudian penjelasan dari persamaan ini apa? Ini langsung saya berikan penjelasannya. Mirip dengan persamaan peluruan, nanti dipakai juga untuk PR ya. Nah, ya. Jadi dengan penjelasan n sama dengan per lambda 1 minus eksponensial minus lambda t, maka aktivitasnya A itu sama dengan lambda n, itu sama dengan, ya ini kalau lambda n itu kan dNdt-nya bisa dihitung, rumusnya jadi ini, jadi P sama dengan 1 minus eksponensial minus lambda t. Karena nanti ini lambda n sama dengan P, ini kita kurangkan ke sana menjadi minus ini. dNdt-nya kan ini kalau kita diferensialkan kan ada ini, eksponensial minus lambda t. Atau bisa juga tulis P sama dengan 1 minus 2 minus T per T setengah. Dimana kalau T sama dengan T setengah, maka A aktivitas sama dengan P per 2. A maksimum sama dengan P. Jadi kalau T sama dengan 3 kali T setengah, maka aktivitas naik lambat karena pengurangnya itu naik. Jadi grafiknya seperti ini, naik lama, akhirnya sampai maksimum yaitu sama dengan laju produksi. Aktivitas sama dengan produksi gitu. Tapi itu terjadinya lama. Jadi ini dikalikan T setengah, ini ada perbandingannya. Mengapa nilainya begitu? Nanti ini untuk PR mudah, saudara. Ini sudah ada nilainya, saudara tinggal menghitung saja. Ini masukkan eksponensialnya dan sebagainya, nanti ada di dalam PR mudah. Di sini sudah ada kuncinya. Ya. Jadi biasanya kita pada T 5T setengah, nah kita sudah mendekati aktivitas yang puncak, yang maksimum itu. Jadi percuma kita meradiasi lebih tinggi, itu biaya radiasinya kan cukup tinggi. Kalau itu linear misalnya, biaya radiasi dari 3 T setengah dengan 5 kali itu kan enggak, biayanya mungkin hampir 2 kalinya, tetapi produksinya tidak naik 2 kalinya. Jadi kita harus mencari yang optimal. Ya. Itu kita harus berhenti pada di mana, itu bisa dihitung. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Ya, ini untuk ya silakan. Belum ada? Belum ada, Pak. Ya silakan. Belum ada, Pak. Silakan. Saya lanjutkan. Sekarang kalau T sama dengan 0 dari awal, maka aktivitasnya juga 0. 1 dikurangi T sama dengan 0, 1 kurangi 1 kan tadi. Jadi belum ada produk. Jadi kalau T jauh lebih kecil dari T setengah, jadi misalnya suatu produk T setengahnya panjang, katakanlah kan ada T setengah sampai 100 hari, itu kalau kita melihat produksi dalam berapa jam itu kan jauh lebih kecil dari T setengah. Maka aktivitasnya kita bisa menderetkan tadi, eksponensial itu dideretkan di 1 minus lambda T, nah kita lalu 1 kurangi 1 kan 0, jadi tinggal ini lambda T, maka hampir linear. Jadi ini produksi kali lambda T. Ini mendekati, karena itu tanda mendekati, hampir linear, tapi hanya khusus untuk T mendekati setengah. Jadi misalnya di sini ada 30 mg emas 197 itu stabil, dikenai flux neutron. Jadi ini biasa dipakai untuk mengukur flux neutron, kan untuk flux neutron cukup tinggi, ini 10⁻12 misalnya dalam suatu reaktor ya. Ini biasanya memakai lempeng emas, diradiasi sebentar aja selama 1 menit. Kemudian tampang lintang tangkapan neutron itu mengapa pakai ini, karena cukup besar ya, segmennya itu sama dengan 99 bar. Ditanyakan berapa aktivitas AU198, jadi ini menangkap neutron, jadi AU198 yang dihasilkan. Ya, kita memakai rumus tadi, laju reaksi produksi P sama dengan flux kali tampang lintang kali tadi yang slide sebelumnya
kali M per N kali NA seperti tadi. Kita hitung, kita masukkan, fluxnya kita tahu, ini kan per sentimeter seginya berapa, per sekonnya berapa, sudah diberikan. Justru biasanya itu dipakai untuk mengukur fluxnya, tapi ini katanya sudah diberikan. Lalu menghasilkan lajunya adalah 2,7 atom per sekon. Jadi laju produksinya adalah sekian. Kemudian ini baru P-nya. Kemudian kan di sini masih ada lambda T. T setengahnya dari AU98 itu 2,7 hari. Ya, itu 27 hari itu kan kalau dihitung dalam menit 3,8 kali 10 pangkat 3 menit. Jadi berapa? 3.880 menit. Jadi kita bandingkan dengan iradiasi ini pada T sama dengan 1 menit, itu kan pendek. Kalau kita mengukur di reaktor kan tidak ingin menunggu sampai 3 hari ya. Jadi ini jauh lebih besar dari 1 menit. Maka kita memakai rumus ini, A aktivitas sama dengan P laju produksi kali lambda T, kita masukkan di sini. Kita boleh 4,8. Jadi mohon kalau nulis satuan-satuannya itu tetap dimasukkan. Jadi nanti ini misalnya menit di bawah, ini bisa dicoret, hilang dengan menit ini. Tinggal satuannya per sekon ini. Kira-kira 4,8 kali 10 pangkat 6 per sekon. Cukup banyak ya ini. Ini kan berarti 1 juta per sekon. Tapi kalau kita mengukur radiasi biasanya tidak semuanya ini kan memancar ke semua arah. Jadi biasanya radioaktivitas yang itu tidak semuanya kita tangkap. Ada efisiensi dari detektor. Ini aktivitasnya totalnya itu kira-kira 130 mikrocurie. Jadi sebenarnya nanti kalau sudah ditera itu justru aktivitas itu kita mengukur aktivitas, kemudian kita menentukan fluxnya. Kalau misalnya terukur ternyata hanya katakanlah 1 mikrocurie misalnya, ya berarti angka ini dibagi dengan 130 fluxnya. Jadi biasanya kalau sudah kita ambil sebagai standar, itu kita gunakan untuk mengukur flux neutron dengan menggunakan lempeng emas. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kita lanjutkan. Sekarang kinematika. Ini tadi kaitannya dengan reaksi yang mengeluarkan energi atau memerlukan energi. Jadi misalnya Px itu pusat atau momentum searah X kecil dengan tenaga gerak Kx kecil. Target inti atom X diam. Py adalah pusat atau momentum searah Y dan Py besar, ini Y kecil, ini Y besar. Pusat inti atom Y. Jadi karena yang keluar itu ada 2 massa. Kemudian kelestarian tenaga, jadi kita anggap ini adalah tenaga sebelum reaksi, itu kan ini tenaga diamnya, massa dari X kecil dan X besar, kita jumlahkan, kalikan C kuadrat, plus tenaga gerak dari partikel yang ditembakkan, ya, Kx. Hasilnya adalah ini partikel baru, massanya ditambah sekarang 2 partikel bergerak, Y kecil dan Y besar itu bergerak. Maka kita bisa kita hitung di sini beda massa, ini kan dilihat dari tabel saja. Ini yang di sebelah kiri, ini yang di sebelah kanan reaksi. Berapa? Itulah yang disebut sebagai Q, yaitu tenaga dari reaksi ini yang muncul. Dan tenaga ini adalah harus sama dengan ini tenaga dari partikel yang keluar, baik inti atom maupun partikel yang keluar, dikurangi tenaga partikel yang datang. Nah sekarang Q itu bisa positif, bisa negatif. Kalau Q positif, maka reaksinya disebut reaksi eksotermik. Jadi ini menghasilkan energi yang positif yang bisa kita aplikasikan karena gerakan ini misalnya kalau dalam reaksi nuklir, di dalam reaksi fisi di dalam reaktor itu digunakan untuk menjadi energi panas
Kemudian ya karena dia bergerak di dalam bahan, menggesek bahan lalu timbul panas. Misalnya untuk panasnya itu digunakan untuk membangkitkan listrik dan sebagainya. Jadi kalau ini bisa dari 0, maka dari perumusan ini Kx ditambah Q itu harus sama dengan Ky kecil tambah Ky besar. Tapi biasa juga itu negatif, jadi perlu energi, maka itu disebut reaksi yang endotermik. Saya kira di reaksi kimia juga ada istilah ini ya. Maka Kx sama dengan Ky plus Ky minus Q. Itu positif karena ini ya energi yang datang. Tapi ada nilai ambang tertentu. Ya. Ada suatu threshold. Ya. Karena kalau ini selama ini negatif maka tidak terjadi reaksi. Paling sedikit pada kalau ini sama dengan 0 ya baru terjadi nilai terjadi mulai terjadi reaksi. Itu disebut nilai ambang. Ini Kx sama dengan KTH di sini dari singkatan threshold supaya reaksi dapat terjadi. Dan pada pendekatan energi rendah non relativistik itu diberikan oleh untuk PR ya, misalkan rumusannya adalah seperti ini. Ini dianggap dengan anggapan misalnya momentumnya yang datang itu kecil dan sebagainya, dianggap non relativistik karena energi yang melibatkan itu adanya MeV ya dibandingkan dengan masanya dari inti atom yang berinteraksi itu kan kodenya hampir 1000 MeV kan untuk sampai 980 hampir 1000 MeV. Jadi non relativistik itu cukup bisa mendekati. Jadi Mx kecil per Mx besar. Ini suatu contoh misalnya. Ini proton ditembakkan pada tritium. Ini jadi isotop hidrogen yang mempunyai massa 3. Ini menjadi 2 hidrogen dua kali deuterium, 2 deuterium. Berapa nilai Q-nya? Ya massa sebelumnya. Massa proton ditambah massa helium 3, kemudian kali C kuadrat dikurangi 2 kali massa ini hidrogen ya. 2 kali massa hidrogen kalikan C kuadrat. Ini kalau dimasukkan Q-nya itu ini ya massa proton bisa segera masukkan massa hidrogen 1 juga bisa mendekati sama saja. Hanya beda sedikit. Kemudian ditambah ini dari tabel 3 2 kali massa tritium dari tabel ada ini dalam satuan U ya, unit, sedangkan 1 U itu adalah 931,5 MeV per U ya, jadi nanti U dan U hilang jadi Q dalam satuan MeV. Kita peroleh ini ternyata minus 4,033 MeV. Jadi dia memerlukan energi di sini. Jadi ini energi minimal yang diperlukan nanti berapa thresholdnya itu tadi. Nah, kita berapa tenaga kinetik. Sekarang kita bisa yang terjadi yaitu tritiumnya sebagai target, protonnya ditembakkan. Nah, rumusnya kemudian ini Q-nya sama, ini masukkan di sini. Karena ini rumusnya minus Q, sedangkan ini mesti minus, jadi ini menjadi positif 4,03 MeV dikalikan 1 plus. Nah, ini yang target itu yang di bawah ya. Target itu yang 3 tadi. Kemudian yang atas itu yang nembak 1, sekian. Ini kira-kira 1 ditambah 1/3. Jadi hasilnya lebih besar dari 4 tentu saja. Ya, karena yang sisanya digunakan untuk ya kalau kita tahu dulu untuk tenaga recoil sebenarnya, bukan untuk tenaga reaksinya. Diperlukan energi 5,381 MeV. Jadi itu kalau targetnya tritium. Tapi tritium itu bentuknya gas juga. Biasanya supaya menjadi target dia diserap di dalam suatu palladium. Palladium ya target apapun palladium atau apa diserap bisa. Sekarang kalau kita balik, jadi targetnya itu proton atau hidrogen. Jadi tritiumnya yang ditembakkan, berapa energinya, sama rumusnya seperti tadi, cuma ini dibalik, ini di atas, ini di bawah. Nah, ini akibatnya ini menjadi 3 kali, 4 kali lipat lebih besar, kira-kira karena itu hasilnya menjadi 16 MeV. Jadi diperlukan energi yang lebih besar. Nah, karena itu maka
di dalam eksperimen kita harus memikirkan mana tentu saja mencapai energi yang lebih rendah itu lebih mudah daripada memakai ini yang lebih dari 3 kali lipatnya. Jadi lebih baik tritiumnya saja sebagai target dengan protonnya saja. Seandainya kita harus melaksanakan eksperimen seperti ini. Jadi itu adalah contoh kinematika. Nanti mungkin di dalam PR juga diberikan contoh-contoh seperti ini. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Belum ada? Sekarang jenis reaksi yang banyak digunakan yang digunakan dalam reaktor nuklir adalah reaksi fisi. Tapi reaksi fisi itu juga bisa terjadi dengan sendirinya. Kita lihat sekarang reaksi fisi untuk inti atom berat. Inti atom berat misalnya kalifornium 254. Ini dihasilkan dalam akselerator dengan tumbukan proyektil dan target yang sesuai. Ya, bisa dicari targetnya itu supaya menjadi ini itu apa. Ini radioaktif dengan T setengah 60 setengah hari. Jadi ya kira-kira berapa ya? 2 bulan ini. Q-nya negatif untuk peluruan beta minus dan beta plus. Mengapa? Karena tanggul Coulomb terlalu tinggi untuk peluruan alfa. Ini maksudnya gimana? I meluruh dengan pembelahan atau fisi menjadi 2 atom inti atom lebih ringan. Jadi misalnya ini kalifornium 254 ya, menjadi xenon 140 dan ruthenium 110 dan neutron. Jadi ini membelah. Jadi ini yang dimaksudkan Q negatif itu tidak terjadi, dia tidak bisa meluruh dengan beta minus dan beta plus, juga tidak bisa meluruh alfa karena tanggul potensial terlalu tinggi. Karena ini kan berapa ini? Ada 98 proton di sana di dalam inti atomnya itu. Kalau uranium saja 92, ini 98. Jadi dia bisanya melalui pembelahan atau fisi. Dia tidak bisa radioaktif melalui beta minus, beta plus, alfa maupun beta. Jadi biasanya dia mecah. Karena itu terjadi fisi nuklir atau nuclear fission. Lalu yang merangsang apa dia menjadi membelah? Itu macam-macam, yaitu karena ada distorsi bentuk inti. Itu dapat terjadi karena vibrasi, kemudian rotasi atau putaran. Jadi akan menembus barrier fisi. Jadi tanggul untuk fisi itu ternyata rendah, hanya 5 MeV. Nah ini prosesnya, misalnya ini adalah bentuknya. Jadi tidak inti kita dulu waktu pertama kali belajar di kuliah yang lalu, bentuk inti itu bisa bulat itu kalau stabil. Kemudian kalau terdistorsi karena putaran ataupun karena ada getaran, lalu kalau getaran makin banyak ya nanti akan ada ini berubah. Nah tergantung kepada akan terjadi suatu fisi atau tidak, ya tergantung ini perubahannya ini. Tergantung struktur dari inti atomnya juga. Itu akan mengubah, jadi kita dulu juga mempelajari untuk inti atom berat, itu bisa bentuk seperti ini. Nah inilah yang bisa membelah. Karena dia bisa lepas, yaitu membelah menjadi 2. Jadi ini dan ini tambah. Kemudian ada neutron yang dikeluarkan. Jadi keberadaan fisi spontan atau spontaneous fission untuk kalifornium 254 itu 99,7%. Dari praktis semuanya membelah secara spontan. Peluruan alfa yang terjadi itu hanya 0,3%. Dan rata-rata ini dilepaskan sebanyak 3,9 neutron untuk tiap fisi. Jadi 4 ini praktis kan kalau menurut ini adalah 4. Tapi yang terukur hanya sekian, ada selisih berapa 10%, kurang 1/40. Itu karena ada neutron yang terserap dan sebagainya atau karena reaksi-reaksi yang lain. Dan ini energinya karena pembelahan langsung itu diserap oleh tenaga ini yang bergerak
Dan biasanya ini lalu memanaskan bahan itu sendiri, sehingga Californium 254 itu biasanya kalau dibiarkan, maka dia memanasi dirinya sendiri sampai apa? Berpijar. Sehingga nah ini bisa digunakan untuk apa yang disebut termogenerator, jadi suatu pembangkit listrik, ya seperti baterai nuklir, umurnya sampai yang cukup besar, energinya sampai selama 2 bulan. Ya. Setelah 2 bulan dia tinggal separuh. Jadi satelit militer biasanya, untuk misalnya perlu untuk daya untuk radar yang kuat untuk melihat pangkalan musuh yang tidak terlalu jauh, ya dia hanya mengorbit misalnya sekitar berapa bulan dan sebagainya, 2 bulan kemudian sudah nggak dipakai lagi. Atau ya kalian ini umurnya memang pendek jadi untuk semua. Tapi sekarang karena ini mengandung radioaktivitas, maka mungkin ada peraturan tidak boleh lagi dilakukan. Mungkin dalam berita-berita kalau saudara mengklik di Wikipedia atau di Google, banyak peristiwa-peristiwa di mana ada satelit jatuh dan menimbulkan radiasi, misalnya di Kanada atau di Rusia atau di mana pernah terjadi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi itu adalah reaksi fisi yang spontan. Nanti ada reaksi fisi yang terinduksi. Jadi ditembak dengan neutron baru terjadi reaksi fisi. Itu yang di dalam reaktor nuklir. Kalau ini spontan karena memang inti atomnya berat sehingga banyak nukleon di dalamnya, sehingga bentuk inti atomnya sendiri itu mudah terdistorsi, tidak stabil. Baik, ada pertanyaan? Lalu sekarang berapa tenaga yang dilepaskan dalam fisi? Tadi misalnya untuk Californium 254 itu distribusi massa yang terbelah. Yang tadi saya berikan itu hanya suatu contoh ya, contoh. Tapi sebenarnya dia terdistribusi massa itu mulai dari berapa tuh 80 sama berapa. Ada grafiknya semacam ini. Jadi distribusinya puncaknya pada ya kira-kira pada reaksi yang tadi saya berikan di halaman sebelumnya. Ini adalah untuk Californium 254, itu terjadi secara spontan. Kemudian ini terjadi pada uranium 235. Uranium 235 juga terjadi spontan tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau nanti di dalam massa jumlah yang cukup, yang disebut massa kritis dari uranium 235, maka cukup banyak neutron untuk berlangsung terus reaksinya, sehingga itu merupakan suatu reaksi fisi yang berantai. Dan kalau kita gambarkan dalam berapa tenaga ikat per nukleon dalam satuan MeV, grafiknya seperti ini. Mungkin dulu pernah kita lihat grafiknya, tapi ini saya balik bawah, jadi ada lengkungan untuk menunjukkan bahwa ini tenaga ikat terbesar di sekitar ini. Kalau di bawah itu tenaga ikat terbesar itu kan yang paling negatif. Jadi karena itu saya gambarkan sebagai lembah gitu. Di mana pada menuju yang tenaga ikat tertinggi itu, kalau ini direaksikan, maka di sini terjadilah apa yang disebut reaksi fusi. Kemudian kalau dari sini ke sana itu ada pembelahan menuju tingkat energi yang lebih rendah atau tingkat tenaga ikat yang lebih tinggi, stabil, itu terjadi proses fisi. Tenaga ikat pada Californium 254 itu sekitar 7 MeV per nukleon. Setelah fisi menjadi 2 inti atom dengan A kira-kira 127, kalau ya ini tengah-tengahnya kan berapa itu tadi? Ini 120, maka ini kira-kira 127 itu ya. Itu tenaga ikatnya menjadi sekitar 8 MeV. Jadi tadi dari Californium itu kan tinggi di sini sekitar 5, 6, 7 menjadi sekitar 8. Jadi ini naik atau sebenarnya kalau naik tapi negatif, jadi sebenarnya makin turun ke lembah. 7 menjadi 8 per nukleon. Maka tenaga ikat berubah menjadi kira-kira berapa? Jadi kalau ini tiap atom 1 MeV berkurangnya,
kalau ini ada 254 nukleon ya kira-kira berubah menjadi 250 MeV per nukleon ya, sebenarnya bukan per atom tapi per nukleon ya. Karena ya sama, karena tiap bukan per inti atom sebenarnya. Ini merupakan reaksi, jadi menunjukkan bahwa reaksi kimia itu yang menunjukkan dalam ukuran elektron volt per atom. Kalau di sini adalah MeV per atom, jadi ukurannya adalah jutaan kali lebih besar. Karena itu maka tenaga nuklir itu lebih besar, jauh lebih besar dari tenaga reaksi kimia. Dan ini perubahan ini, jadi kalau di dalam uranium-235 ini kan agak menggeser ke sana, ini sekitar 200 MeV per atom. Kalau ini Californium tadi 250 MeV per atom. Dan tenaga itu berubah menjadi tenaga gerak neutron dan tenaga Coulomb hasil belah. Jadi hasil belahnya kan bergerak. Jadi tenaga gerak hasil belah itu ya umumnya 80%. Jadi dari reaksi sebelumnya itu kan pembelahan ini menjadi ini yang puncak-puncaknya ini. Itu bergerak menghasilkan panas, dan itu panasnya dapat digunakan. Jadi tadi apakah untuk reaksi untuk termogenerator menghasilkan panas, ya panasnya itu bisa digunakan untuk penggerak ataupun misalnya dalam kapal selam nuklir itu untuk penggerak, itu kemudian bisa juga untuk membangkitkan listrik, menggerakkan generator listrik. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Mbak. Kita lanjutkan. Jadi tadi adalah fisi yang spontan, fisi yang terjadi dengan sendirinya. Kemudian bagaimana dengan yang terinduksi, jadi yang seperti dalam reaktor nuklir. Jadi tertulis di situ Californium-254 itu merupakan unsur buatan dengan fisi spontan, jadi singkatannya SF itu tadi kan spontaneous fission itu. Jadi tanpa tambahan energi dari luar, otomatis dia akan terjadi dengan sendirinya. Unsur dalam alam yang dapat melakukan fisi dengan sedikit tambahan energi dari luar, jadi misalnya uranium-235, ini bahan bakar nuklir dalam reaktor. Ini kelimpahannya, jadi rasio beratnya itu hanya 0,7% di alam. Jadi yang 99,3% kira-kira itu adalah uranium-238, tidak membelah. Ini kalau ditembak dengan neutron, dan neutron pun justru neutron yang lambat ya. Karena kalau terlalu cepat dia lewat gitu saja. Jadi ini kalau dikenakan pada uranium-235, jadi uranium-235 itu mempunyai proton 92 dan yang 143 itu adalah neutron digunakan untuk mengikat. Berubah menjadi ini rubidium 93 dan cesium 14. Tidak hanya ini, jadi kan spektrumnya ada, ya, puncaknya kira-kira pada ini dan menghasilkan 2 neutron. Unsur buatan yang juga dapat belah atau fisil seperti uranium-235 adalah plutonium-239. Jadi plutonium-239 itu tidak ada dalam alam karena umur paruhnya pendek, dan ini bisa dibuat dari uranium-238. Jadi uranium-238 kalau menangkap neutron menjadi plutonium-239. Jadi ini reaktor yang bisa menangkap itu menjadi breeder reaktor yang pembangkit. Jadi ini tidak bisa dibelah, menghasilkan bahan bakar yang bisa dibelah. Cuma problemnya plutonium-239 itu bisa karena dia lebih mudah untuk membelah daripada neutron, daripada uranium-235. Uranium-235 juga bisa. Maka pada kemurnian yang tinggi dengan jumlah yang sedikit, dia sudah menjadi bisa untuk bahan hulu ledak nuklir ya, untuk pematom. Jadi karena itu ini sangat diawasi ketat oleh Badan Tenaga Nuklir Internasional. Oke, jadi setelah menyerap neutron tadi dari ini dan meluruh kita. Dan ada juga lagi uranium-233.
Uranium-233 itu ini 235, ini 233, itu juga bisa membelah, dan ini bisa dibuat dari thorium-232. Nah, ini bagusnya thorium-232 itu hampir 100% ada di alam. Di Indonesia mungkin banyak dari penghasil timah di daerah Bangka Belitung di sana menghasil suatu perusahaan namanya Thorncon yang berusaha bagaimana membuat reaktor nuklir dengan bahan bakar thorium. Jadi dia dari thorium-232 menangkap neutron seperti ini tadi, berubah menjadi uranium-233. Nah, keuntungannya uranium-233 itu tidak mudah dijadikan bahan ledak nuklir, jadi lebih mudah diawasi. Tidak mudah misalnya jadi untuk bom nuklir. Jadi ini yang kalau ditanya bahan fisil yaitu uranium-235, uranium-239, dan uranium-233. Dengan bahan bakar reaktor fisi, untuk bahan bakar reaktor fisi, maka tenaga dikontrol dengan mengatur fluks neutronnya ini. Neutron yang menginduksi reaksi fisi. Jadi bagusnya itu kalau spontan kan tidak bisa dikontrol. Ya tergantung umur paruhnya. Kalau ini bisa dikontrol. Kalau neutronnya itu diserap dengan di dalam reaktor nuklir ada yang disebut bahan-bahan untuk menyerap, misalnya untuk saya lupa mungkin kadmium kalau nggak salah, yang disebut batang kendali. Kalau dia diserap sudah reaksinya hampir berhenti, nggak terjadi. Kalau dia batang kendalinya ditarik, tidak diserap neutronnya, maka terjadi reaksi nuklir. Neutron penginduksi dapat berasal dari neutron hasil fisi itu sendiri, karena di sini kan dihasilkan 2 neutron. Jadi praktis dia hasilnya dari dia sendiri, kecuali kalau ini kemudian diserap. Kalau diserap maka tidak terjadi reaksi berantai. Ya. Karena itu ini disebut reaksi berantai atau chain reaction. Dan sifatnya eksponensial jika tidak dikontrol. Nah, itulah yang disebut ledakan nuklir. Jadi terjadi makin lama makin cepat dalam waktu yang singkat sekali. Nah, terjadi reaksi nuklir, terjadi ledakan. Ya, di reaktor nuklir juga bisa terjadi, karena itu sistemnya dalam reaktor nuklir itu harus tidak boleh mempunyai apa yang disebut faktor reaktivitas yang positif. Jadi ini adalah reaktivitas yang positif, jadi bisa terjadi eksponensial. Jadi semua harus mempunyai reaktivitas yang negatif, otomatis akan berhenti, tidak mungkin terjadi ledakan. Ya terjadi misalnya di Chernobyl dan sebagainya itu karena faktor-faktor lain. Jadi karena terbentuknya biasanya untuk menyerap neutron itu memerlukan ada air tapi kemudian karena terbentuk uap air dan sebagainya disebut void, maka itu mempercepat ini. Itu yang terjadi. Itu yang harus dihindari supaya tidak terjadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Bagaimana membangkitkan daya listrik? Saya kira mudah kalau kita sudah punya reaksi nuklir yang menghasilkan panas, maka kita dapat membangkitkan listrik. Jadi panas dari fisi itu dapat memanaskan air, kita ubah menjadi uap, menjadi pembangkit listrik. 3 hal yang harus dipersiapkan yaitu pengayaan atau enrichment dari uranium-235 dari 0,7% sampai kira-kira 3-5%. Ini bisa dengan proses difusi, jadi karena ada perbedaan massa antara 235 dan 238, itu dengan proses difusi, maka akan terjadi kecepatan difusi yang berbeda untuk massa yang berbeda, tapi itu diperlukan proses difusi yang panjang, atau biasanya memakai yang sangat luas. Itu, dan tapi sekarang ada yang dengan proses sentrifugal, seperti yang di Pakistan, di Iran, dan bahkan hampir semua sekarang pakai sentrifugal. Sentrifugal itu lebih mudah karena dia mempunyai percepatan sentrifugal, masanya berbeda, maka nanti untuk untuk atom uranium-235 dan 238 itu akan lebih mudah terpisah. Tentu saja itu harus pakai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian harus ada yang disebut moderasi atau pelembatan neutron. Karena apa? Tampang lintang pembelahan itu akan lebih besar kalau neutronnya itu lambat.
Nah, ini dilakukan dengan air biasa, air berat, itu ini G2O, H2O, atau grafit. Tapi grafitnya harus bersih, harus murni nuklir, artinya tidak mengandung bahan-bahan yang menyerap neutron. Tadi kan saya perlihatkan ada bahan-bahan yang menyerap neutron. Tompang lintangnya pada neutron itu besar. Itu nggak boleh terjadi, karena enggak nanti justru tidak diperlambat, tapi malah diserap. Itu tidak ingin. Jadi ini reaksi nuklir yang pertama yang dilakukan oleh Enrico Fermi di Chicago tahun 42. Itu karena dia bisa memurnikan ini grafit ini sehingga tidak mengandung bahan penyerap neutron. Atau memakai air berat. Itu reaktor nuklir yang ada di Kanada dan beberapa di India itu memakai air berat. Jadi kita harus membuat air beratnya, memisahkan air beratnya sendiri dari air biasa, atau memakai air biasa itu paling mudah, tetapi harus dengan pengayaan yang tinggi tadi. Kalau kita memakai air berat karena dia moderasinya itu lebih besar, karena ini kan lebih berat daripada hidrogen biasa, jadi bisa memakai uranium alam itu bisa, atau pakai pengayaan yang lebih rendah dari ini, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga diperlukan batang kendali. Tadi saya sampaikan misalnya kadmium atau juga boron. Kadmium itu karena padat bisa dipakai untuk batang kendali, bisa ditarik, diturunkan, dinaikkan. Kalau boron itu biasanya untuk keadaan darurat. Ya. Jadi kalau terjadi ini tidak terkendalikan, maka langsung boron itu dalam bentuk cairan itu dimasukkan. Ini untuk menyerap sebagai neutron, sehingga flux neutron itu yang flux neutron tergantung sebanding dengan daya reaktor. Seperti kita kalau kompor gas itu mengatur banyak gasnya itu banyak atau sedikit itu dari situ, maka dayanya kalau dalam kompor ya apinya itu bisa diatur dengan atau dikendalikan. Jadi ini tadi misalnya hasil belah dari neutron, skemanya seperti neutron mengenai uranium 235. Maka terjadi fisi, terjadi hasil belah ini seperti ini, rubidium 93 menjadi strontium 93. Ini biasanya yang banyak terjadi, karena mengapa ini zat radioaktif yang nggak boleh lepas ke lingkungan, jadi harus ditahan di dalam reaktor, di dalam bahan bakar itu sendiri. Kemudian menjadi cesium 141, ini berubahnya cesium 140, dan senada dengan kalau ini mengeluarkan neutron yang delay atau tidak segera, tidak spontan. Tapi kalau di sini langsung keluar pada reaksi fisi itu terbentuk 2 neutron tadi itu dalam reaksi. Nah, inilah 2 neutron ini yang harus diperlambat dengan moderator, bisa grafit, bisa air. Biasanya ini dimasukkan dalam lingkungan air. Kemudian mengenai 35, ini batang-batang bahan bakar, terjadi fisi, jadi fisinya berhenti, mengulang ini, menghasilkan neutron dan sebagainya. Dan selain itu juga, karena dalam bahan bakar itu kan tidak murni uranium 235, jadi kan hanya sampai 35%, yang masih 95% itu adalah uranium 238. Nah, itu yang kena uranium 238 bisa berubah menjadi uranium 239, jadi dapat digunakan bahan bakar nuklir menjadi neptunium 239 dengan beta lagi menjadi plutonium 239 yang bisa dipakai untuk membangkit nuklir lagi, tapi harus memakai persyaratan tertentu. Karena itu disebut pembiakan atau breeding. Jadi ini memakai bahan bakar 2035, tapi prosesnya menghasilkan bahan bakar yang baru. Kemudian ini 2 ting seperti ini menghasilkan fisi. Bisa juga kita memasang thorium menjadi uranium 233, itu juga bisa digunakan untuk bahan bakar reaktor, bahkan dapat dipakai langsung di dalam. Kalau plutonium biasanya karena dia kalau plutonium itu yang diperlukan bukan neutron lambat, yang diperlukan adalah neutron yang agak lebih cepat. Jadi ini harus pakai reaktor sendiri. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?
Saya lanjutkan. Nah, reaktor fisi ya tadi. Jadi panas dan dari fisi itu harus dikeluarkan untuk memanaskan air. Jadi supaya bahan bakarnya tidak terlalu panas ya harus dikeluarkan. Dan digunakan untuk membangkit listrik. Dan supaya bahan bakar tidak terlalu panas, jadi supaya tidak rusak. Kalau terjadi rusak, ya seperti yang terjadi di Chernobyl, itu hasil belah radioaktif akan keluar dari bahan bakar dan itu mencemari lingkungan. Jadi sampai sekarang di kota Chernobyl itu nggak boleh ditinggali. Ya. Mungkin juga dari Fukushima, beberapa tempat di sekitar reaktor itu nggak boleh ditinggali karena hasil belah radioaktifnya masih ada di lingkungan. Kemudian pendingin dipisahkan, ada pendingin primer, yaitu di sini, itu yang langsung kena reaktor. Kemudian ada pendingin sekunder, jadi pendingin primer itu memanaskan sekunder. Jadi yang sekunder itu tidak bersentuhan langsung dengan bahan bakar, sehingga kalau terjadi kecelakaan, misalnya terjadi pelepasan, itu masuk ke bagian primer saja. Bagian yang sekundernya tidak mengalami kontaminasi. Ini dipanaskan dengan bahan pendingin primer dan membangkitkan uap penggerak turbin. Pendingin dapat menggunakan air, ya paling murah pakai air. Air berat itu harus, kalau air berat cukup yang di ini saja, karena ini bekerja sebagai moderator sekaligus. Bisa juga memakai gas, jadi diberikan pakai CO2 atau pakai helium. Pendingin air itu sekaligus moderator, kan reaktornya disebut PWR, Pressurized Water Reactor, karena ini supaya efisien harus supaya suhu tinggi, tapi supaya bisa tinggi sampai 300 derajat Celcius misalnya, maka air itu kan tekanannya tinggi, dia 1 atmosfer saja sudah 100 derajat Celcius, kalau 300 derajat Celcius itu berapa atmosfer, karena itu diperlukan bejana tekan, jadi bejana yang tingginya tebal sampai 20 cm dari baja, disebut pressurized water reactor. Ada juga PHWR, itu pressurized heavy water reactor, yaitu pakai tadi air berat. Cuma lebih sederhana, biasanya kalau di dalam PHWR itu tidak memakai bejana seperti ini, tapi memakai pipa yang kecil, jadi karena dia masuk dalam bahan bakarnya, masuk di situ. Karena pakai pipa maka tidak perlu harus tebal sekali karena tekanannya tidak terlalu besar. Ini ya, itu tadi kalau PHWR itu dapat untuk pengayaan yang rendah, tidak perlu sampai 5%. Kemudian tekanan itu menaikkan titik didih. Jadi, karena itu untuk efisiensi, supaya efisiensinya itu hanya sekitar, kalau untuk pakai reaktor ataupun air berat, pakai air, hanya sekitar 30-35%. Kemudian kalau pakai pendingin gas, CO2 maupun helium, itu di gas cooled reaktor, itu bisa tingkat lebih tinggi, mungkin sampai 2 kali lipat, yaitu sekitar 60%. Karena gas itu kalau suhunya lebih tinggi, dia tekanannya tidak berubah. Jadi praktis di sini tidak diperlukan bejana tekan di sini. Cukup gas itu saja yang tinggi suhunya, kemudian gas itu sendiri yang langsung memanaskan air. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Nah, ini ada sedikit tambahan, yaitu apakah reaktor fisi atau reaksi fisi itu dapat terjadi dalam alam. Jadi ternyata bisa. Jadi seperti tadi saya ceritakan, reaksi berantai pertama dilakukan oleh Enrico Fermi pada tahun 1942 di Universitas Chicago dengan menggunakan uranium alam dan moderator grafit murni nuklir tadi yang saya sampaikan. Dan ini merupakan bagian dari proyek Manhattan di masa Perang Dunia Kedua. Di Jerman juga ada proyek serupa, dia memakai
moderatornya dari air berat. Nah, jadi mungkin sudah pernah melihat ada film-filmnya bagaimana jadi sekutu itu justru menyerang simpanan atau pabrik air beratnya itu dari Jerman, sehingga akhirnya yang di Jerman tidak berkembang, tidak secepat yang di Amerika. Amerika menghasilkan bom atom, yang di Jerman belum tidak berhasil. Saat ini uranium 235 di alam punya kelimpahan 0,7%. Dulu pernah di kuliah yang sebelumnya bicara radioaktivitas, kita dengan kelimpahan ini maka kita bisa menaksir berapa kelimpahan pada berapa umur bumi kita perolehkan kira-kira 4,5 miliar tahun. Tapi karena uranium 235 itu meluruh 6 kali lebih cepat dari uranium 238, kira-kira 2 miliar tahun lalu, kalau umur bumi itu kira-kira 4,5 miliar, ini pertengahan umur bumi, diperkirakan kelimpahan uranium 235 itu sekitar 3%. Jadi ini hampir sama dengan kalau dalam jumlah yang besar, maka air biasa dapat menjadi moderator. Bagaimana kalau terjadi misalnya di dalam tanah, ada kelimpahan sebesar ini, kemudian ada air tanah, bisa terbentuk nggak reaksi nuklir, reaksi fisi di alam? Ternyata itu bisa, dan ternyata di suatu tempat di Afrika ditemukan, sekarang sudah nggak terjadi karena kelimpahannya sekarang tinggal 0,7. Tapi waktu 3%. Jadi fosilnya itu kelihatan karena kelimpahan uranium 235 itu sekarang kan ya kalau dibulatkan ini 0,7 tapi 0,717%. Ini ternyata lebih kecil dari kelimpahan yang ada di alam sekarang, yaitu 0,72, ya hanya 0,71, 700 ini 7. Dan ini mengapa ada tambang atau biji uranium yang lebih rendah itu? Karena diduga sebagian dari uranium 235 sudah mengalami reaksi berantai alamiah, sehingga kelimpahan uranium 235 berkurang, dan di tempat tersebut juga ditemukan unsur-unsur hasil fisi uranium 235 yang kelimpahannya sedikit lebih besar daripada rata kelimpahan di tempat lain. Jadi itu bukti bahwa reaktor fisi itu pernah terjadi dalam alam. Jadi mungkin bisa dibaca ini antara lain di blog Scientific American, tapi bisa juga di Wikipedia, itu bisa diklik natural fission reactor, diklik saja natural fission reactor di Google, itu akan muncul artikel-artikel yang berkaitan. Ada pertanyaan? Nah, kalau ada reaksi fisi, ada juga reaksi fusi. Reaksi fusi itu adalah penggabungan inti atom, jadi penggabungan atau fusion. Sekarang ada yang disebut fusion food. Mungkin ada yang pernah dengar fusion food? Ada yang pernah makan fusion food? Halo? Belum Pak. Ya. Kan anak-anak muda biasanya fusion food itu misalnya campuran antara makanan barat dengan makanan timur, atau makanan timur dengan timur, makanan Korea dicampur dengan makanan Indonesia dan sebagainya digabung. Ya sama saja seperti pizza misalnya, tapi pakai topping yang makanan Indonesia itu rendang misalnya, itu kan gabungan antara pizza, makanan Itali, makanan barat dengan rendang, itu makanan Indonesia. Seperti itu fusion, penggabungan istilahnya. Sekarang sedang tren itu seperti itu. Sudah lama, sudah berapa belas tahun lalu. Baik, jadi sekarang tentang inti atom. Jadi inti atom itu biasanya untuk, ya tadi harus tinggi kan, untuk nomor masanya lebih besar dari 60 karena supaya turun, nanti menghasilkan energi. Nah, ini untuk rendah, untuk misalnya di sini deuterium dengan deuterium, karena itu disebut reaksi DD, karena deuterium dengan deuterium. Itu kalau digabungkan menghasilkan tritium di sini, dan ini apa? Ini proton. Dan proton. Ini mempunyai Ki-nya positif 4 MeV.
atau 1 MeV per nukleon, karena ini nukleonnya kan 4. Ada ya praktis ini 1 ditambah ini 3, yang asalnya 4. Seperti pada fisi. Cuma sekarang untuk mendekatkan ini itu kan berat untuk mendekatkan 2 inti atom deuteron hingga ruji deuteron, jadi supaya nempel itu terjadi fusi. Menempel itu kita harus mendekatkan supaya ukurannya 1,5 cm, supaya terjadi reaksi fusi diperlukan tenaga gerak sekitar nggak besar kalau dalam MeV itu setengah MeV atau masing-masing 1/4 MeV. 1/4 MeV itu kan hanya 250 kilo elektron, 250.000 volt sebenarnya. Sedangkan kalau tegangan tinggi di transmisi itu sampai 500,5 juta volt. Tapi kalau dalam suhu thermal, suhu panik cukup tinggi, 10⁹ Kelvin, 1 miliar Kelvin. Karena itu reaksinya disebut reaksi termonuklir. Di energi sekian itu cukup tinggi. Deuterium yang ada dalam 1 liter air, kelimpahan itu 0,015%. Berapa ini? 1 saya lupa mana, kalau 1/8.000 kan kalau 8 kan 125, jadi kira-kira 1/8.000 atau 6.000, atau kalau 6.000 itu kan kira-kira ini ya 100 dibagi 15 itu kan kira-kira hasilnya 90 atau 6. Itu jika difusikan dapat menghasilkan tenaga setara 300 liter bensin. Jadi cuma masalahnya sampai sekarang kita belum berhasil membuat reaktor termonuklir itu belum berhasil diperoleh. Jadi rencananya mungkin tahun 2030 atau 2035 itu baru bisa. Tapi kalau itu bisa dihasilkan maka bisa untuk membangkit energi juga. Jelas itu tidak akan mengurangi CO2 di udara. Tapi cuma reaksi fusi ini belum bisa dilakukan. Prospeknya besar tapi sulit melaksanakan. Kemudian yang sudah terjadi, proses fusi terjadi dalam bintang. Bintang itu misalnya di matahari, dan matahari juga terdifusi. Fusinya bahkan hidrogen, itu tidak ini deuterium ya. Hidrogen dengan hidrogen bisa menjadi helium. Nanti kita lihat reaksinya bagaimana. Dan reaksi itu justru yang menimbulkan energi di matahari prosesnya. Kita lihat tadi proses fusi dalam bintang itu bagaimana. Jadi ini pada tekanan dan suhu tinggi terjadi fusi 2 atom hidrogen. Jadi ini hidrogen menjadi deuterium, ini deuteriumnya seperti ini. Lalu terjadi deuterium dengan hidrogen itu menjadi helium 3 dan gamma. Helium 3 nanti ada proses selanjutnya. Kita lihat, jadi ada 2 kali reaksi itu menghasilkan apa? Di sini 1 reaksi menghasilkan tadi itu helium 3. Ini juga sama reaksinya menghasilkan helium 3. Helium 3 digabung maka menghasilkan di sini helium 4. Menjadi helium 4 tambah 2 elektron tambah 2 neutrino tambah 2 gamma. Jadi produk akhirnya yaitu dari hidrogen, karena itu hidrogen dalam alam semesta itu paling banyak. Dari matahari itu praktis semuanya terjadi dari hidrogen, bahan bakarnya hidrogen, dan dia bisa terjadi reaksi termonuklirnya karena dikungkung oleh gravitasi yang kuat. Jadi masanya kan cukup besar, massa matahari itu, sehingga terjadi reaksi nuklirnya itu terjadi di intinya. Kita lihat berapa energi yang dihasilkan, yaitu massa awal inisial dikurangi massa final kali C kuadrat, yaitu 4 massa hidrogen ditambah dikurangi 1 massa helium kalikan C kuadrat, maka ini menghasilkan kalau di sekian 26,7 MeV. Dan siklus ini perubahan dari 4
atom hidrogen menjadi satu atom helium 4, itu disebut siklus proton-proton. Karena yang bereaksi itu proton. Atau proton-proton cycle. Dan ini yang terjadi di matahari, di bagian tengah matahari, bukan bagian luarnya, karena di bagian tengahnya. Sehingga tercapai suhu sampai 15 juta Kelvin. Sedangkan pada bintang yang lebih berat daripada matahari dapat terjadi siklus karbon yang bisa berlangsung lebih cepat, yaitu pada suhu, kalau ini 15, ini 20 juta Kelvin. Prosesnya seperti ini, dari karbon menjadi ini, dan seterusnya. Ini karbon, menjadi nitrogen, menjadi karbon 13, kemudian berubah nitrogen 14, berubah menjadi oksigen 15. Jadi sering siklusnya disebut CNO, karena ini ada CNO-nya di sini. Kemudian menjadi nitrogen 15, lalu menjadi karbon 12 lagi. Tapi dihasilkan helium 4. Sama ini dari proton. Proton itu kan inti atom hidrogen. Jadi 4 proton itu sama saja, di sini juga 4 proton. Cuma ini siklusnya dengan inti atom yang lebih berat, dan itu bisa terjadi karena suhunya lebih tinggi. Karena itu berlangsung lebih cepat, maka biasanya jika bintang yang lebih berat dari matahari itu umurnya lebih pendek, karena dia tapi menghasilkan energi lebih banyak, laju energi yang lebih banyak, tapi umurnya lebih. Jadi ya alhamdulillah kita punya matahari yang pas ukurannya, sehingga nggak terlalu cepat, jadi bagi kita nggak terlalu panas, dan juga nggak terlalu matinya masih lama, sehingga kita cukup stabil. Meskipun kalau sekarang kan pemanasan global itu bukan karena mataharinya yang naik turun, tapi karena gas CO2 atau gas metana dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya greenhouse effect, itu dari efek dari rumah kaca yang menyebabkan kita menjadi lebih panas. Jadi kalau sekarang lebih banyak hujan, lebih banyak badai dan sebagainya, karena di atmosfer mengandung lebih banyak energi. Baik, jadi itu siklus untuk reaksi fusi, baik yang terjadi di matahari maupun di bintang yang lebih berat. Ada pertanyaan sebenarnya di sini? Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana itu program tadi itu untuk reaksi fusi yang ada di bumi? Kita ingin meniru yang ada di matahari, kita bawa ke bumi, bisa nggak? Ini yang coba berapa kelompok, kan jadi perlu biaya yang besar, karena perlu alat yang besar. Sekarang bersama-sama secara internasional, nanti ini tertulis di sini. Jadi yang pertama untuk reaktor termonuklir terkendali, beberapa reaksi fusi. Yang pertama tadi sudah kan, jadi deuterium dengan deuterium reaksi DD itu menghasilkan tritium dan hidrogen dengan tenaga 4 MeV. Kemudian deuterium dengan deuterium menghasilkan helium 3 dan neutron itu lebih rendah 3,3 MeV. Yang paling tinggi yaitu hidrogen, deuterium dengan tritium menghasilkan helium 4 dan neutron itu 17,6 MeV. Ini disebut reaksi DT. Ya, kalau ini reaksi 2 di atas reaksi DT. Reaksi yang ketiga, DT memberikan keluaran ini terbesar, dan sebenarnya juga ini mengapa, karena ternyata memerlukan suhu yang tidak terlalu tinggi juga dibandingkan reaksi yang lain. Kriteria yang diperlukan untuk reaksi yang berlanjut, artinya bisa menyala dengan sendirinya seperti reaksi fisi yang berantai, harus mempunyai kerapatan yang cukup tinggi. Karena dia harus suhu tinggi, maka bentuknya itu plasma. Jadi suhunya juga harus tinggi untuk plasma tetapi harus mempunyai kerapatan. Plasma itu kan seperti gas, lebih dari gas ya, karena dia terionisasi, harus dikungkung dengan cukup kuat, maka itu harus punya waktu kungkung atau confinement yang cukup supaya terjadi reaksi cukup lama sehingga terjadi menghasilkan energi. Ada soal yang disebut kriteria Lawson, yaitu bahwa N dikalikan dengan tau itu
waktu itu pengungkungan itu harus kriterianya harus lebih besar sama dengan 10 pangkat 20 sekon per meter kubik. Ini harus dicapai supaya terjadi suatu reaksi. Dan pengungkungannya bagaimana? Yaitu dua cara pengungkungan plasma, yaitu secara inersial, yaitu kita tembakkan laser atau partikel dari semua arah. Jadi kita masukkan misalnya di dalam suatu gelas yang kecil, ya. Mengapa disebut gelas itu ya karena gelas itu kan transparan sehingga lasernya bisa nembus sehingga bisa menimbulkan panas. Dan karena kecil maka pengungkungannya cukup dalam volume yang kecil. Kemudian yang sedang dikerjakan secara internasional yaitu pengungkungan secara magnetik di dalam apa yang disebut tokamak. Tokamak itu sebenarnya singkatan dari bahasa Rusia, torus dan kamera dan magnet, tokamak. Jadi dia dikungkung dengan magnet, kan dia merupakan plasma dari bermuatan, maka bisa dibelokkan oleh medan magnet. Dan ini kalau dibuat dalam bentuk torus seperti ini, maka plasmanya bisa dikungkung di bagian tengah. Nah, sekarang bagaimana ngungkung plasma itu dengan waktu yang cukup lama, suhu yang cukup tinggi, dan punya kerapatan yang cukup tinggi. Itu diperlukan ternyata alat yang cukup besar, medan magnet yang kuat, dan harus kerjasama internasional. Jadi mulai tahun lalu, ya, Juli tahun lalu, sekarang baru tahun 2021 kan. Maka groundbreaking atau baru dimulai pembangunan ITER, International Thermonuclear Experiment. Ini baru eksperimen ya. Mulai dicoba mungkin tahun 2025 sampai 2035. Ini sistem tokamak menghasilkan suhu 1,5 kali 10 pangkat 8 Kelvin. Itu belum mencapai 1 juta ya. Dan akan memakai reaksi gitu. Ini apakah akan tercapai atau tidak? Ya, kita belum tahu ke tahun 2000. Karena banyak masalah-masalah yang akan timbul, kita belum tahu dalam ukuran skala yang besar itu akan, dan juga mungkin biaya yang besar untuk mengatasi. Baik, ada pertanyaan? Belum ada. Nah, sekarang aplikasi fisika nuklir, aplikasi reaksi-reaksi nuklir yang lain, yaitu untuk apa? Yang pertama yaitu apa yang disebut analisis aktivasi neutron, atau disebut AAN, atau kalau bahasa Inggrisnya NAA, Nuclear Activation Analysis. Jadi misalnya kobat 559 itu stabil, tidak radioaktif, dikenai flux neutron lambat atau thermal, misalnya dari reaktor, maka dia akan teraktivasi menjadi kobalt 60 yang radioaktif dengan T setengah cukup lama, 5,25 tahun. Ini menurut beta minus, dulu mungkin dalam peluruan kita melihat skemanya, melampaukan 2 sinar gamma, berubah menjadi nikel 60 yang tereksitasi, kemudian menjadi nikel yang ground state, yang tingkat rendah, kemudian memancarkan 2 sinar gamma. Ini merupakan cara karakteristik dari kobalt 60. Dulu kan kita lihat, ya, itu memancarkan 2. Jadi kalau ada 2 sinar gamma, tenaganya ini, maka ini pasti ada kobalt 60-nya. Dan ini banyak dipakai aplikasi. Kalau aplikasinya ya, itu untuk radiasi macam-macam, termasuk untuk sumber iradiator. Di Poltek Nuklir juga ada nanti sumber kobalt 60 itu untuk iradiasi beberapa macam eksperimen. Bisa untuk gamma kamera, untuk dan sebagainya. Jadi bisa untuk analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya spektrum rambut yang diaktifasi dengan AN tadi, diaktifasi ternyata menunjukkan adanya macam-macam puncak itu tadi. Tidak mesti kobalt 60. Air raksa di dalam rambut. Ada emas, ada seng, ada tembaga, ada arsen, ada di sini manghan, ada juga puncak ini antimon.
Dan ini cukup teliti, jadi karena alat ini disebut multi-channel analyzer. Jadi multi-channel itu dia mempunyai channel yang cukup banyak, namanya multi-channel, untuk banyak energi. Dan itu yang ini skala energinya. Jadi sekarang kecil alatnya itu mungkin bisa dimasukkan saku ya, alat multi channelnya. Cuma yang besar itu detektornya masih bisa. Kalau alatnya agaknya kecil bisa masuk saku. Kemudian ya sekarang kan alat-alat elektronik juga makin kecil, mungkin bisa disambung ke HP, itu bisa juga ya. Itu bisa juga. Atau mungkin suatu saat ya, itu bisa di-download, itu kan hanya software saja. Kalau alatnya channelnya masih mungkin harus di luar. Bisa dibuat sebesar HP, itu bisa juga, dan langsung displaynya itu bisa seperti display di HP. Ada yang skala kecil seperti itu. Dan ini kebanyakan memakai neutron lambat ini tadi, misalnya dari reaktor nuklir. Kemudian bisa juga, nah ini biasanya untuk unsur-unsur yang relatif berat. Kalau unsur-unsur yang ringan itu dilakukan dengan neutron cepat, karena kalau tidak bisa pakai neutron lambat. Jadi ini misalnya dibangkitkan dari generator neutron, ini menggunakan reaksi DT, itu menghasilkan tadi neutron cepat sampai 14,7 MeV, dan ini dapat dibuat kecil, dapat portable bahkan. Jadi bisa dimasukkan misalnya dalam lubang pengeboran minyak, logging itu mencatat sebenarnya unsur-unsur apa yang ada di dalam di bawah sana. Kan itu kita ingin mencari senyawa hidrokarbon kan, kalau mengebor minyak itu kan. Tapi kita kan kalau mengambil sampelnya harus dianalisis, kita ingin segera cepat, itu bagaimana caranya? Dan langsung itu alatnya itu sumber neutron cepat itu dari ini menggunakan generator neutron yang kecil, dimasukkan mungkin sedalam 1-2 kilometer, dan jadi harus tahan panas karena di dalam bumi kan panas. Lalu di sana langsung menganalisis unsur-unsurnya apa, itu bisa hidrogen, karbon, nitrogen. Dari perbandingan kandungan itu orang bisa mengetahui. Karena kalau ada karbon di kedalaman itu kan berarti ada minyak. Minyak itu kan senyawa hidrokarbon. Kalau di tanah biasa itu kan nggak ada karbon. Jadi itu adalah gunanya salah satu aplikasi dari reaksi nuklir. Kemudian yang berikutnya, kalau ini hamburan saja, tidak ada reaksi nuklirnya, tapi kita hanya mengingatkan dulu di kuliah kedua, mungkin kita mempelajari tentang hamburan Rutherford. Hamburan Rutherford waktu itu kan digunakan untuk mengetahui bagaimana struktur atom. Tapi ada hamburan balik, yaitu kalau sudut hamburannya mendekati 180 derajat. Jadi langsung partikel alfa ditembakkan suatu bahan, kemudian kembali dideteksi. Nah, ini dapat digunakan untuk analisis kandungan bahan penghambur. Jadi yang menghambur itu mengandung apa? Karena itu tadi mirip, ada perubahan tenaga kinetik. Tenaga kinetiknya kan sebagian diserap oleh bahan penghambur. Ya, tergantung massa penghamburnya. Dari massa alfa dengan massa penghambur itu akan terjadi perubahan tenaga kinetik. Jadi nantinya akan menghasilkan suatu spektrum penghamburan balik, dan itu ditera dengan suatu bahan-bahan yang sudah kita kenal. Misalnya dengan partikel alfa yang 2,5 MeV, itu akibat penghambur tipis Cu, emas, perak, emas ya, itu menghasilkan semacam ini. Jadi ada spektrum, ada puncak-puncak, dan ini diidentifikasi, oh ini adalah ini mungkin beda-beda antara Cu63 dengan Cu65, itu kan masanya berbeda. Ini juga perak 107 dan perak 109, itu juga mungkin kalau dipisahkan ya ini, tapi ini mungkin ini karena ada program yang disebut dekonvolusi untuk memisahkan puncak.
kemudian ini adalah emas. Jadi ini misalnya untuk itu, tapi macam-macam sebenarnya yang dan ini peralatan RBS itu singkatan dari Rutherford Backscattering. Itu karena sumber alfa itu kan mudah, sumber alfa itu dari zat radioaktif ya. Itu digunakan pada misi ke misalnya ke bulan ataupun ke Mars. Jadi untuk analisis permukaan batuan. Jadi di sana dilakukan analisisnya, kemudian datanya dikirim ke bumi, kemudian dari bumi dilihat, maka bisa diketahui batuan di sana itu mengandung apa saja. Bisa. Dan ini terutama hanya analisis permukaan batuan. Karena dia partikel alfa kan tidak bisa menembus dalam, dan di sini hanya hamburan baliknya. Tapi alatnya sederhana karena hanya deteksi, dan untungnya kalau di bulan maupun di Mars itu kan di sana relatif tekanan udara nggak ada. Habis kalau di bulan itu kan vakum, jadi tidak menghambat partikel alfanya itu sendiri. Jadi itu aplikasi dari hamburan balik Rutherford atau RBS. Kemudian yang banyak juga radioisotopi digunakan untuk kedokteran nuklir atau nuclear medicine. Yang banyak digunakan untuk diagnosis. Citra atau gambaran bagian dalam tubuh dengan sinar X itu kurang terlihat untuk jaringan lunak ya, karena dia ya kalau sekarang mungkin sudah ada dengan komputasi yang lebih bagus itu bisa dilihat, tapi atau penyakit khusus penyakit kanker misalnya itu kurang bisa dibedakan dengan sinar X. Jadi diperlukan bahan kontras atau bahan dengan label radioisotop yang terikat atau terserap oleh jaringan khusus. Digunakan untuk deteksi radiasi yang dipancarkan oleh radioisotop menggunakan detektor, jaringan detektor atau satu detektor ataupun jaringan detektor yang disebut kamera gamma. Jadi memakai banyak detektor, jadi seperti mata faset, jadi mata lalat atau mata serangga itu kan matanya punya banyak bagian. Jadi kalau manusia itu hanya satu lensanya, ya, tapi ada di dalamnya ada retina, piksel yang sebenarnya banyak sel-selnya juga di sana. Tapi kalau mata serangga itu kan banyak mata yang masing-masing kemudian dikirim ke otaknya lalu menghasilkan bayangan, citra bayangan. Ini yang ditiru di dalam kamera gamma. Jadi ini hasilnya, dan ini menggunakan single photon emission tomografi. Jadi memancarkan tunggal. Jadi keuntungannya itu karena kita bahannya radioisotop itu misalnya bisa dilabel, artinya dia bagian yang akan terikat di bagian tertentu dari tumor, misalnya tumor otak di kepala misalnya. Akan terserap oleh tumor. Nah, kemudian di sini akan kelihatan dia akan memancarkan lebih banyak sinar gamma karena radioisotopnya terserap di sini. Jadi itu harus dipilih nanti bahan-bahan tertentu yang dapat terserap di tumor di sini. Nah, ini yang nggak bisa dilihat kalau pakai sinar X. Nah, sinar X sama saja, jaringannya sama saja. Jadi dan biasanya lalu kombinasi antara sinar X dan ini. Jadi menghasilkan citra jaringan di kepala misalnya otak setelah disuntikkan dengan bahan yang dilabel ini mengatakan technetium 99M. Jadi umumnya hanya 99 menit itu bukan ini 6 setengahnya kira-kira 6 jam. 99 itu teknis itu itu adalah nomor masanya itu. Nomor massa. M itu artinya yang radioaktif karena ada yang stabil, ini kan artinya masih akan meluruh lagi menghasilkan sinar gamma. Ini setengahnya 6 jam, jadi cukup bisa. Kemudian bagian putih itu menunjukkan konsentrasi yang lebih dari jaringan normal, sehingga kita bisa tahu indikasinya kira-kira ada kanker di daerah ini. Sehingga kalau perlu harus operasi, kita sudah tahu bisa naksir bagian mana yang harus diterapi. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi untuk diagnosis itu hanya untuk mencari menganalisis di mana penyakitnya itu, atau apa penyakitnya itu.
itu diagnosis, belum menyembuhkan. Kalau menyembuhkan itu terapi. Ini misalnya tadi bagaimana membangkitkan MO99M tadi, daya setengahnya 66 jam, itu diproduksi dari iradiasi neutron pada uranium 235 dalam reaktor nuklir. Jadi neutron fisi atau akselerator. Kalau akselerator bisa ditempatkan di rumah sakit. Kalau reaktor nuklir itu kan harus di kompleks tersendiri, jadi harus dibawa. Tapi kalau punya akseleratornya mungkin ya jenis akselerator yang kecil, itu dapat ditempatkan di rumah sakit sehingga langsung bisa dipakai. Itu memberikan teknisium 99M dengan T setengah 6 jam. Jadi dari molybdenum itu umurnya 66 jam. Jadi ini dapat dibawa. Dan 66 jam berapa hari? 6 hari, kalau 12, kalau 24, 3 hari. Ini untuk kedokteran nuklir, diagnosis atau penyederhanaan seperti itu tadi. Jadi ini ada yang disebut generator teknisium 99M. Itu generatornya. Kemudian nanti harus diambil teknisium 99 ini karena ini meluruh menjadi. Misalnya ada lagi indium 113M. Ini setengahnya 99,5 menit. Ini kalau dibandingkan dengan ini yang 6 jam. Kalau ini kan hanya berapa jam? Kayak 60. Hanya 1,5 jam, ini 6 jam, pakai lebih panjang. Bandingan ini. Ini tidak praktis jika dibuat dan dibawa ke rumah sakitnya terlalu pendek. Ini dapat diperoleh dari timah SN113, di setengahnya lama, 115 hari, lebih panjang dari ini. Karena ini disebut generator atau disebut induk, ya. Induk kalau ya, karena kita seperti merah sapi, jadi kalau merah susu itu kan dari induk, dan ada cow, sapinya, betinanya, atau generator membangkit, yaitu indium 113M. Jadi nanti ini mengandalkan. Kalau tadi MU99 menghasilkan teknisium 99. Dan ini timah dan indium itu kan secara kimia bisa dipisahkan. Kemudian 6 jam setelah diperah, atau milking itu tadi artinya diambil indium 113 dari campuran ini dan terjadi kesetimbangan sekuler di sini. Ya, ini indium bagaimana jumlah indium dibandingkan dengan jumlah indium yang terjadi dibandingkan jumlah SN dari ada kesetimbangan sekuler. Umur yang beda panjang itu bisa akan mengalami kesetimbangan sekuler. Jadi itu adalah aplikasi dari radioisotop yang bisa dihasilkan dari suatu reaksi nuklir. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Nah, satu lagi yaitu eksperimen dengan menggunakan apa yang disebut PET-CT. PET itu menggunakan siklotron kecil, jadi apa disebut baby siklotron, energinya 5-18 MeV. Karena kecil dia bisa ditempatkan di rumah sakit. Dan di situ di Jakarta sudah ada, dibangun tahun 2008, sejak tahun 2008, 2010, 2012, kemudian di Samarinda juga ada tahun 2018, itu menghasilkan radioisotop PET. PET itu singkatan dari positron emission tomography. Jadi yang dihasilkan apanya? Jadi ini harus menghasilkan positron. Jadi karena namanya PET itu kan, jadi harus menghasilkan positron. Jadi radioaktivitasnya beta positif. Ini misalnya oksigen 18, jadi kalau dalam alam itu kan oksigen 16, jadi kita harus memperkaya itu oksigen 18. Ditimbangkan dengan proton, menghasilkan neutron dan F18. F18 itu mempunyai umur T setengah 110 menit. Di air yang diperkaya mengandung oksigen 18. Atau kita bisa juga memakai target neon 20, itu nggak usah diperkaya.
kemudian ditembakkan deuterium, tapi harus memakai deuterium. Kalau ini memakai proton biasa, cuma targetnya diperkaya, atau targetnya yang tidak diperkaya, tapi bahan penembaknya yang harus itu menghasilkan alfa dan F18 juga. Kemudian F18 itu dapat disintesis secara kimia menjadi apa yang disebut FDG. FDG itu singkatan dari fluorodioksiglukos. Glukos itu kita ketahui gula. Jadi di senyawa gula mengandung F, fluor, tapi fluornya diganti dengan F18 yang radioisotop. Jadi dia memancarkan beta. Nah ini kalau ini dalam waktu cepat, biasanya karena umurnya relatif pendek, hanya 110 menit, itu kan kira-kira hanya 2 jam. Jadi sudah ada bahan-bahannya sudah disiapkan dalam laboratorium di sini untuk membuat sintesis. Kemudian tentu saja nanti harus memenuhi persyaratan good practice seperti laboratorium karena mau digunakan untuk disuntikkan di manusia. Jadi harus ada uji kualitasnya dan sebagainya. Dan itu setelah dipenuhi memenuhi syarat itu disuntikkan ke pasien. Kemudian akan mengalami akumulasi di bagian tubuh tertentu. Dalam kanker misalnya, kanker di sini disuntikkan, maksudnya animasinya kok nggak jalan. Ini kemudian di sini, kemudian nanti akan terjadi positron yang dipancarkan, itu akan mengenai elektron. Elektron kan banyak. Kemudian akan memancarkan 2 sinar gamma. Masing-masing energinya kira-kira 1 eV. Jadi akan terpantar ke sini dan ke sana. Ini kalau animasinya jalan, ini bisa kelihatan memancar. Dan di sini ada detektor, kumpulan detektor, jadi seperti mata serangga tadi, banyak matanya. Sehingga nanti dari situ akan tahu dari detektornya tetap di sini, lalu di sini, lalu tahu posisinya di mana. Itu dikumpulkan dalam data komputer. Nah ini misalnya kalau ini bukan di kepala, karena contohnya misalnya di suatu kanker misalnya di dalam hati ya kemudian senyawa yang mengandung banyak gula itu kan banyak, kanker itu kan tumbuh dengan cepat sehingga dia menyerap banyak senyawa gula sehingga akan terdeteksi di sini. Jadi dari situ diketahui apa yang sakit itu yang menderita, dan ukurannya berapa dan sebagainya, sehingga dokter dapat memutuskan pengobatannya apa sebaiknya, apakah dengan operasi atau mungkin cukup dengan cairan untuk membunuh kemoterapi dan sebagainya, atau radiasi, tergantung keputusan dokter. Jadi itu adalah untuk PET, positron emission tomography, dan biasanya juga digabungkan dengan sinar X. Nah, ini gambar yang lain itu kan dengan menggunakan sinar X, jadi PET CT biasanya. Itu yang penggunaan untuk PET. Kemudian PET itu dapat digunakan juga untuk melihat bagian-bagian otak yang aktif waktu mendengar atau melihat. Jadi ini adalah, kita kan ingin tahu bagian otak yang misalnya yang aktif kalau mendengar, jadi seperti saudara mendengar kuliah dari saya, atau saya berbicara. Jadi waktu saya berbicara atau saudara mendengar, itu kalau disuntikkan obat tadi, FDG tadi, kemudian dipasang masukkan dalam detektor, maka kemudian dapat diketahui bagian mana yang aktif. Karena yang berpikir itu tadi kan banyak menyerap gula, menggunakan gula. Jadi dari situ maka dapat dipetakan di otak itu bagian mana yang untuk fungsi-fungsi tertentu, bagian mana untuk proses melihat, bagian mana untuk proses mendengar, bagaimana untuk proses berbicara dan sebagainya. Sehingga orang lebih mengenal kalau ada gangguan pada bagian tertentu di otak itu bisa menimbulkan efek. Jadi itu untuk studi antara lain seperti itu. Kalau tadi hanya untuk diagnosis ataupun untuk studi, nah kemudian bagaimana apakah ada untuk terapi. Jadi radiasi itu dapat digunakan untuk membunuh sel kanker, baik dari luar tubuh, itu disebut teleterapi, dengan sumber radiasi seperti kobalt 60 atau dari akselerator, ya juga nanti dari sinar gamma ataupun elektron, proton dari luar.
atau dimasukkan dalam tubuh. Jadi disebut brachytherapy. Jadi untuk mendekati bagian yang diiradiasi. Misalnya dalam kanker, saya lupa. Itu bisa kalau mudah dimasukkan tanpa mengganggu, maka bisa didekatkan sumber radiasinya itu. Terutama kalau pakai alfa, ya, harus dekat. Teleterapi dapat menggunakan apa yang disebut LINAC atau linear accelerator yang dapat mempercepat elektron hingga 17 MeV untuk iradiasi langsung. Jadi bisa cuma elektron tidak bisa menembus tinggi. Jadi misalnya untuk kanker-kanker yang kulit misalnya yang di permukaan, atau membangkitkan sinar X yang lebih tinggi. Jadi elektron itu ditembakkan pada suatu target. Nah, dari target itu kemudian keluar sinar X yang hampir sama energinya dengan energi elektronnya. Selain itu juga dapat cepat proton atau ion hingga beberapa ratus MeV. Nah, ini kalau proton dan ion itu kan beratnya kan hampir 2000 kali elektron. Jadi untuk bisa menembus itu diperlukan tenaga sampai ratusan MeV, sampai 200 sampai 800 MeV, supaya dapat menembus jaringan dan melepas tenaga ion pada kedalaman tertentu. Dan bagus ini yang disebut terapi proton atau terapi hadron. Jadi dengan memanfaatkan kurva Bragg. Kurva Bragg itu kita lihat di sini. Jadi bagusnya yaitu bahwa yang merah itu lintasan ionnya. Jadi lintasan ion itu dia waktu energinya tinggi, dia bisa melintas besar. Tapi lama-lama dia menjadi pendek karena energinya makin kecil dan akhirnya sangat pendek. Nah, kalau sangat pendek di sini berarti di sini energi itu habis di daerah ini. Nah, itu yang disebut deposisi energi. Deposisi di sini menjadi naik per sentimeter kubiknya menjadi lebih besar dan itu diharapkan yang untuk dikenakan pada kankernya. Jadi kalau kita sudah tahu dari diagnosis tadi kankernya misalnya kedalamannya 10 cm dari permukaan, maka kita nembakkan, kita memakai energi tertentu sehingga dia nanti terdeposisi di sini. Jadi menggunakan ini yang disebut kurva Bragg itu tadi. Puncak Bragg terjadi di sini. Nah, itu keuntungan dari kalau kita harus memakai ion di sini. Proton bisa, tapi elektron tidak bisa. Elektron hanya di permukaan saja. Dan sinar gamma itu hampir menembus sama di semua bagian ini. Tapi khusus untuk ion, yaitu karena lintasannya seperti ini, dia cepat habis dan kemudian akan terdeposisi. Ini bisa diatur dengan mengatur energinya. Kita bisa diatur ini terkumpul di kedalaman mana saja, terutama dikonsentrasikan pada kankernya. Jadi jaringan ini juga kena radiasi, tapi relatif kali ini kan jarang. Jadi tidak terdeposisinya menjadi rendah, tapi terpusat pada kanker. Lain kan sinar gamma. Kalau sinar gamma semua kena itu, bahkan yang depan itu kena lebih banyak. Jadi itu bedanya antara. Tapi terapi proton itu lebih mahal karena alatnya juga lebih besar dan mahal. Baik, itu bagian terakhir dari kuliah ini. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, belum ada? Sudah cukup jelas. Dan sekarang ini untuk PR, jadi dikumpulkan minggu depan. Seminggu setelah ini. Jadi yang pertama, suatu radioisotok dengan umur paro T setengah diproduksi. Ya, tadi sebenarnya sudah saya ceritakan tadi. Berapa bagian dari aktivitas maksimum dihasilkan pada waktu iradiasi besar T setengah, 2 T setengah, 4 T setengah. Tadi tabelnya sudah diberikan. Hanya sekarang saudara ngitung dari rumus itu. Saudara, kalau tadi kan saya tidak ngitung, hanya langsung memberikan. Jadi saudara hanya melihat dari tabel itu tadi, kemudian masukkan rumusnya, dihitung apa betul hasilnya sama seperti yang tertulis di tabel itu. Kemudian yang kedua, ini Q reaksi tadi. Jadi tadi proton kena 4 helium, itu berubah menjadi deuterium dan helium 3. Berapa tenaga ambang proton ditembakkan pada helium. Jadi kalau ditanya penengahan, mesti ini Q-nya negatif. Jadi harus ngitung nanti.
ini dikurangi ini, hasilnya negatif. Lalu berapa tenaga ambangnya tadi ada rumusnya kan. Kemudian ini kalau proton ditembakkan pada helium 4 dia. Bagaimana kalau dibalik seperti tadi? Sekarang helium 4 ditembakkan pada proton dia. Itu berapa energinya? Silahkan di. Kalau tadi kan beda, mungkin helium 3 atau apa, ini helium 4. Kemudian soal yang ketiga sama seperti ini pakai rumus ini. Berapa nilai Q tenaga yang dilepaskan pada reaksi fisi? Ini saya kaitkan reaksi fisi tapi tetap sama menghitung Q. Jadi ini neutron kena uranium 235 menghasilkan ini tambah 2 neutron. Ini gunakan massa ini, sebenarnya massa ini bisa diambil dari tabel. Kemudian nanti massa uranium 235 juga bisa lihat dari tabel. Mirip dengan soal ini tapi hanya menghitung Q saja. Dan ini jelas positif. Kalau ini Q-nya negatif, ini Q-nya masih positif. Nah kemudian dalam tadi reaksi fusi DT, tadi kan berapa? 14,7 elektron volt. Berapa tenaga gerak neutron yang dilepaskan? Karena tadi 14,7 elektron volt itu kan terbagi antara yang terbentuk, di berapa tadi reaksinya dilihat, dengan neutron. Jadi bagian neutronnya berapa? Bisa dihitung nanti. Kemudian yang terakhir yaitu apa yang disebut tangkapan radiasi. Jadi ini tenaga sinar gamma yang dipancarkan jika sebenarnya tangkapan alfa. Alfa yang tertangkap oleh lithium menjadi apa ya? Sudah lihat ini 4 jadi menjadi 11. 11 itu apa? Kemudian di sini berapa? Lithium itu nomornya berapa? Alfa itu 2, dari mesin menjadi 5 setnya, kemudian ini memancarkan radiasi. Radiasinya itu menjadi sinar gamma, jadi mirip dengan ini. Sekarang berapa tenaga sinar gamma? Dan praktis nanti kalau saudara menghitung, itu sebagian besar dari energi itu dari Q yang dihasilkan itu dibawa oleh sinar gamma, karena ada tenaga recoil tapi kecil. Bisa saudara hitung kalau ingin dihitung berapa bagian yang sehingga praktis hampir semua tenaga itu dinyatakan dalam sinar gamma. Ada pertanyaan tentang ini? Ini tadi sebelum jam 9 ini yang sudah masuk, yang kelihatannya maksimum itu masuk 30